Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya janji saya malam ini akan berbincang-bincang dengan Dr. Indrawan Nugroho tentang value creation. Ya, karena value creation ini amat sangat penting di dalam menciptakan bisnis maupun menciptakan brand. Selama 50 tahun praktek, memang saya praktekkan yang namanya value creation dan itu yang membuat positioning atau brand positioning kita menjadi kuat. Ya, nanti kita akan dengar penjelasan dari Dr. Indrawan Nugroho yang memang beliau sangat menguasai business innovation. Ya. Besok kita akan membahas topik yang sama, value creation juga, tapi bersama dengan Pak Baskoro sebagai praktisi dari bisnis yang selama ini beliau tidak pernah bekerja di perusahaan lokal, hanya bekerja di perusahaan multinasional yang selalu mengedepankan value creation. Jadi kita akan lengkap sekali mendengar dari seorang akademisi, dan besok kita dengar dari praktisi. Ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang besok bisa meluangkan waktu untuk ngobrol bareng Pak Baskoro, dan malam ini juga punya waktu untuk mendengarkan penjelasan dari Mas Indrawan Nugroho. Oke, ada Syahid Ibrahim Senapati Prasetyo, wah namanya bagus. Ada Salsabila Anugrah, ada Kawan Rama, dan 5 yang lainnya lagi. Ada Andreta, Toto, Broni, dan juga Rival Akbar, Abi Albara, kemudian Rizwan Setiawan, Indi Kevin, dan 4 lainnya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Saya takutnya gangguan dari wifi saya. Firman Palugada. Oke, baiklah. Kemudian ada Iko Panji 11. Ada Indi Kevin, Toto Broni. Oh ya, untuk teman-teman kalau saya sudah bilang saya akan menjamu tamu, maka sebaiknya Anda jangan request untuk live bersama saya, ya. Itu etikanya seperti itu. Nah, kalau saya tidak sedang menjamu tamu, monggo silahkan. Anda bisa request untuk live bareng saya. Ya, ini untuk teman-teman supaya lancar. Ya. Satrio Parta, ada Jos. Hidayatullah Ibrahim, kemudian ada Awan Santoso, kemudian ada Hikmaulana Akbar, Retno Suwandi. Saya juga sambil nyari Mas Indrawan Nugroho, apakah sudah Mas Kris Murwanto. Wah, ini guru saya nih. Wajib diundang nanti. Bentar, saya tak cari Mas Indrawan.
Ya, mudah-mudahan beliau langsung bergabung supaya kita bisa langsung memanfaatkan waktu untuk membahas topik yang luar biasa ini. Mohon maaf ya teman-teman, topik ini memang bukan topik untuk pemula, ya. Topik untuk teman-teman yang sudah punya bisnis, sangat bermanfaat. Untuk pemula ada baiknya juga untuk tahu ya. Terima kasih Pak Kris, suara terdengar jelas. Mas Indrawan saya lagi nyari ya, katanya beliau sudah join. Mungkin silakan request kali ya. Mas Indrawan Nugroho sudah hadir. Assalamualaikum Mas Indrawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bi. Wah, kangen nih sama Pak Bi nih. Iya, udah berapa Waduh, tahun nggak ketemu. betul. Kapan ya saya ikut kelasnya Pak Bi ya? Mungkin 5 tahun yang lalu kali ya Pak Bi ya. Iya, tahun 2016. Yang pertama tuh ada, kalau nggak salah angkatan pertama apa kedua gitu. Oh, gitu ya. Aduh. Sehat Iya, ya Pak Bi ya? alhamdulillah nggak keluar rumah jadi sehat-sehat selalu. Karena nggak keluar rumah. Belum Sampai berani offline, Mas. Belum berani offline. belum berani offline ya. Ya, Karena usianya usia rentan. tapi kalau lihat dari penampakannya sih Pak Bi ya ini mungkin sekitar 50-60 tahunan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Harusnya belum belum boleh suntik lansia. Jadi masih Iya. kuat. Memang ada cerita sih, Mas. Waktu suntik lansia yang pertama itu kan saya diantar sama Bu Tita. Terus pas masuk itu Bu Tita mendampingi ibunya. Nah, saya sendirian. Lalu saya ditanya sama panitia, Bapak pendamping? Saya bilang, loh saya ini lansia. Diminta keluarin KTP, bayangin Mas. Oh gitu ya, nggak dipercaya ya Pak Bi ya. Nggak dipercaya. Wah, itu pujian yang Parah. paling jujur itu Pak Bi. Parah sekali. Tapi repot saya jadi kan nyari KTP apa segala macam. Baik, Mas Indrawan, ini saya mengajak ngobrol tentang value creation ya. Karena value creation ini sebetulnya ini core of the core dari bisnis maupun brand. Karena value creation itu lahirlah product differentiation yang kemudian melahirkan business model. Dari value creation melahirkan brand positioning dan seterusnya. Nah, ini yang teman-teman ini harus disadarkan nih, gitu. Tapi memang bisnis yang benar itu memang mulai dari value creation. Nanti ada beberapa contoh saya bisa ceritakan. Yang terlanjur salah itu mulai dari produk. Jadi kalau bisnis mulai dari produk itu secara idealnya itu salah. Karena kalau berangkat dari produk, maka dia terpasung dengan produknya. Dengan kategori produk, dan dia susah keluar dari situ. Kecuali dia kemudian bisa memberikan value added. Nah, value creation itu sebelum bisnis dimulai, atau sebelum produk dibuat, sementara kalau value added itu setelah produk dibuat. Ini pemahaman saya, orang lapangan yang prakteknya terbata-bata. Nah ini, mumpung ada Dr. Indra ini, silakan Anda menjelaskan, mungkin diawali dengan perkenalan, karena follower saya belum tentu kenal Anda, walaupun sudah bosan sama saya. Mohon Mas Indra, silakan menjelaskan perkenalan dan sedikit background dari Anda sebagai business coach untuk business consultant ya, untuk innovation, business innovation consultant ya, nggak salah ya. Monggo silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat semuanya.
Ini mungkin sebagian besar alumninya Pak Bi ya. Berarti kita sama ya. Mungkin cuman bedanya kohortnya aja kata Pak Bi. Saya termasuk angkatan pertama itu. Mungkin itu juga bisa menjadi indikasi terhadap usia nggak itu Pak Bi ya? Nggak Kalau juga. Pak Bi itu dianggap lebih muda, saya jangan-jangan dianggap lebih tua gitu Pak Bi ya. Saya adalah, tadi Pak Bi udah menyampaikan ya, Business Innovation Consultant. Walaupun mungkin dalam 5 tahun terakhir ini Pak Bi, saya lebih fokus untuk korporasi sebenarnya. Jadi saya mengubah bukan Business Innovation Consultant, tapi Corporate Innovation Consultant gitu. Walaupun tetap di dalamnya adalah kaitannya dengan bisnis. Saya adalah founder dari CIAS dan juga CEO dari CIAS. CIAS itu singkatan dari Corporate Innovation Asia. Dan CIAS itu relatif masih baru karena kita berdiri 1 Januari 2016. Jadi ini baru 5 tahun jalan sedikit gitu. Dan kalau bicara pengalaman sebagai konsultan, sebenarnya saya udah mundur sejak tahun 99 waktu mendirikan Kubik. Jadi saya salah satu co-founder dari Kubik ya, Kubik Leadership atau Kubik Group atau Kubik Training yang teman-teman mungkin kenal, yang fokusnya pada leadership dan pengembangan diri. Cuman memang passionnya saya tuh di inovasi. Dari dulu tuh passionnya di inovasi. Maka begitu pensiun sebagai direktur Kubik, saya bebas, terserah Mas Indra nih, pensiunan, mau ngapain monggo. Wah, begitu dibebaskan begitu, ya sudah, saya dirikan lembaga konsultan, kumpulin teman-teman yang punya semangat inovasi yang sama, kemudian lahirlah CIAS. Di Kubik saya masih aktif sebagai konsultan di sana, lead consultant, dan juga komisaris di Kubiknya. Cuman day to day-nya saya memang lebih banyak di CIAS ya, karena memang itu sesuai dengan bidang expertise yang saya ingin tekuni. Saya juga entrepreneur. Saya dengan istri saya mendirikan sebuah perusahaan yang ada di industri fashion, namanya Nina Nugroho brandnya. Dan juga ada perusahaan e-retail, jadi penjualan online yang saat ini memang kita baru fokuskan yang dijual itu adalah produknya Nina Nugroho. Tapi sebenarnya itu kita siapkan untuk nanti kita punya klien-klien yang lain. Jadi penjualan melalui online, tapi bukan e-commerce ya. Kita konsepnya e-retail, mungkin agak sedikit berbeda nantinya. Itu mungkin sehari-hari yang saya lakukan adalah saya bantu perusahaan-perusahaan, kebanyakan adalah big national company, perusahaan-perusahaan nasional yang besar di Indonesia, untuk membantu para corporate talentnya, talenta-talenta di dalam perusahaan itu untuk mampu secara mandiri menciptakan inovasi dari dalam. Nah, itu mungkin kelumit tentang saya, nanti kalau misalnya mau ngobrol lagi dengan senang hati. Gitu. Ya, nah ini teman-teman, ini kita bicara dengan orang yang tepat. Karena beliau adalah ahli inovasi. Nah, inovasi itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari value yang ini disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Nah, value creation itu kalau dalam organisasi itu suka disebut visi misi. Nah, visi itu adalah bahwa yang bersangkutan itu visioner, bisa melihat jauh ke depan, paling tidak sampai 5-10 tahun, itu value apa yang bisa diberikan kepada konsumennya. Itu adalah yang benar begitu. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman UKM ya rata-rata, nggak cuma UKM sih, korporat yang saya tangani selama 50 tahun itu, rata-rata datang ke saya sudah bawa produk. Hasil produk inovasi yang value-nya itu cuan, bukan dari peluang. Biasanya masyarakat ada masalah apa, dibikinlah produknya sebagai solusi, baru kemudian solusinya itu dibuatkan value. Nah, monggo dijelaskan oleh Mas Indrawan perbedaan antara value creation dengan value added. Nanti pelan-pelan kita akan bahas. Tapi saya pengen teman-teman mendengarkan apa sih value creation itu. Monggo, Mas. Duluan, Pak Abi. Jadi saya setuju 100% dan tepat sekali ketika Pak Abi mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita bicara membangun bisnis, itu sebenarnya kita sedang berupaya untuk menciptakan value bagi potential customer kita. Dengan harapan value yang kita ciptakan ini mau dibeli oleh mereka. Karena dianggap memang value-nya, nilainya tinggi. Dan dari situ mereka mau membayar ke kita dengan sejumlah uang tertentu yang itu jadi revenue-nya kita. Jadi saya tuh selalu mengatakan bahwa yang namanya bisnis itu secara esensi adalah exchange of value. Pertukaran nilai.
Saya punya nilai, saya punya sesuatu yang itu punya nilai, Anda punya sesuatu yang punya nilai. Saya butuh punyamu, kamu butuh punyaku. Kalau zaman dulu banget, ketika belum ada sistem keuangan gitu, di mana model bisnis itu cuma barter aja. Gitu. Barter. Saya punya pohon mangga gitu, Pak Bi punya pohon jambu misalnya. Nah terus saya bosen kan makan mangga terus kan gitu. Akhirnya saya datang ke Pak Bi ini aku punya mangga. Pak Bi mau nggak mangga? Wah Pak Bi pengen banget mangga karena belum pernah makan mangga gitu ya, atau jarang makan mangga, biasanya makan jambu. Nah di mata Pak Bi mangga saya itu punya nilai. Di saat yang sama, di mata saya, jambunya Pak Bi punya nilai. Maka akhirnya kami bertukar. Jadi exchange of value. Mangga yang saya miliki itu punya nilai. Yang di mata Pak Bi tinggi. Jambunya Pak Bi punya nilai. Yang di mata saya itu tinggi. Dan ketika saya timbang-timbang, sepadan kalau saya tukar mangga saya yang bernilai bagi Pak Bi dengan jambunya Pak Bi yang bernilai bagi saya. Nah, pada prinsipnya yang namanya bisnis itu seperti itu. Basis dasarnya. Ya. Nah, ketika makin ke sini, kemudian tentu aja makin berkembang, ya. Ada uang di sana, ada hutang di sana, ada jaminan dan macam-macam. Tapi prinsipnya nggak berubah. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah bisnis, betul kata Pak Bi tadi bahwa yang paling ideal adalah kita bukan mikirin tentang oke, produk mana nih yang bisa gue jual. Walaupun tuh nggak ada yang salah di situ. Cuman betul banget bahwa itu nanti bisa membatasi kita dalam menciptakan value kepada customer. Yang perlu kita pikirkan adalah, daripada kita mikir produk dulu, yang perlu kita pikirkan adalah apa sih sebenarnya sesuatu yang itu lagi dicari oleh si customer, target segmen yang sedang kita sasar, yang sampai sekarang kebutuhan itu belum terpuaskan dengan sempurna. Bahwa dia menggunakan produk tertentu, iya, atau dia menggunakan jasa tertentu, iya, untuk memuaskan kebutuhan itu. Tetapi kita bisa temukan mereka nggak happy-happy banget. Tapi karena nggak ada pilihan, ya cuman itu yang ada, ya udah diterima sama mereka. Nah kita bisa lihat itu tuh. Berarti kita bisa bilang gini, ada kesempatan nih bagiku untuk menciptakan nilai kepada si potential customer itu, yang itu lebih tinggi dibandingkan pesaing saya atau para pemain-pemain yang ada yang selama ini udah memuaskan orang itu. Nah, dari situ baru saya mikir, gimana bentuknya ya? Jangan-jangan nilai yang saya berikan itu saya harus buat completely new product. Yang itu berbeda banget dengan customer, dengan pesaing saya. Atau bisa jadi saya nggak perlu buat produk, tapi saya membuat services yang memuaskan itu. Contoh konkretnya, ini saya sampaikan ini di dalam video Pak Bi di YouTube saya, itu judulnya First Principle Thinking. Menurut saya ini contoh yang saya pakai di sana relevan banget dengan ini. Kan kalau kita bicara industri perhotelan misalnya, itu apa sih sebenarnya produknya? Oh, produknya adalah ya bangunan hotelnya dong, gitu. Ya. Mau hotel yang gede bintang 5 atau hotel bintang 1 gitu, atau lodgement ya kan ada bangunannya gitu. Maka kalau kita pengen berbisnis hotel, langsung kan di kepala kita adalah, oh berarti aku harus buat bangunannya ya. Atau enggak sewa bangunannya, kemudian aku sewakan lagi kamar per kamar gitu. Tapi betul Pak Bi, udah ada barangnya. Dan itu yang aku pakai barang itu, dan kemudian baru dipikirin gimana cara ngejual barang ini. Dan itu ada keterbatasan di situ tuh. Ya. Pertama apa? Pesaingnya udah banyak. Kalau brand kita nggak kuat, ya udah pasti kelewat lah sama tetangga kita kanan kiri yang brandnya udah kuat, yang brand itu kan menjadi jaminan kualitas gitu ya. Ini apa ini Indra Hotel itu siapa gitu, kelihatan bangunannya bagus sih, tapi kan nggak dikenal gitu. Bintangnya belum banyak, yang ini kanan kirinya udah lebih dikenal. Nah, saya susah untuk jualan gitu. Berarti kalau saya berangkat dari produk, ya, ngikutin aja nih, oh bisnis hotel, berarti saya harus punya hotelnya, harus punya bangunannya. Berarti saya berangkatnya dari produknya itu sendiri ya. Nah itu membuat saya dalam posisi yang berdarah-darah. Kenapa? Ya itu tadi, saya bersaing dengan hotel-hotel lain yang udah duluan, yang brandnya udah kuat, yang udah punya customer base gitu. Yang reviewnya udah banyak di sana-sini gitu. Nah saya pemain baru, nggak dipercaya oleh market. Gitu. So, kalau kita bicaranya value creation mindsetnya, bukan produk tadi, saya akan berpikirnya berbeda. Oke, saya ingin bisnis hotel. Sebenarnya apa sih value yang
diharapkan oleh masyarakat atau publik yang menggunakan jasa hotel? Itu value-nya apa sih? Real value-nya apa? Oh, sebenarnya kan yang mereka butuhkan itu adalah tempat yang diaksesnya mudah, dekat dengan area pembelanjaan atau di area wisata gitu ya, sehingga aksesnya gampang banget, biayanya nggak terlalu mahal dan juga unik gitu. Mereka butuh ada experience yang bagus di situ. Oke. Berarti kalau saya ingin bisnis hotel, saya harus menciptakan nilai itu. Nilai apa? Nilai tadi itu sebuah experience menginap di satu tempat yang itu nyaman, dekat dengan pusat kota, mudah diakses, biayanya nggak terlalu mahal. Sebenarnya kan itu value-nya. Value-nya kan itu sebenarnya. Nah terus gimana caranya saya bisa creating value itu? Apakah saya harus punya bangunan hotelnya? Ya kalau saya punya bangunan hotelnya bagus, tapi harus nggak? Ya kenapa harus punya bangunan hotel kalau saya bisa Pak Bi itu rumahnya bagus gitu. Kebetulan di tengah kota, aksesnya ke tempat-tempat area pembelanjaan, area wisata tuh dekat. Dan kayaknya nih, ini ideal banget nih rumahnya Pak Bi nih. Kalau seandainya saya sewakan ke orang yang memang wisatawan dari luar negeri yang pengen ngalamin sensasi hidup di Jakarta. Oke. Karena value yang saya berikan, yang saya ingin berikan itu adalah experience tadi, yang tadi itu nyaman, dekat dengan pusat kota dan sebagainya. Ya udah kan, saya tinggal datengin ke Pak Bi aja, Pak Bi, mau nggak Pak Bi? Pak Bi dapat penghasilan tambahan dari menyewakan kamar di rumahnya Pak Bi, yang kebetulan tempatnya tuh bagus banget di pusat kota. Nanti kita bagi hasil Pak Bi, 70% Pak Bi, saya 30%. Saya akan jualin semua, saya akan memasarkannya Pak Bi. Pak Bi bilang, oh boleh Mas Indra. Oke. Habis itu saya datang lagi ke teman-teman yang lain gitu. Saya kumpulin teman-teman saya yang ada di pusat kota, dekat tempat keramaian, di tempat wisata, dan saya jadi mak comblangnya aja gitu. Nah, saya akhirnya punya bisnis tanpa harus punya aset. Ya kan? Tapi Pak, balik lagi. Saya berarti pebisnis hospitality nggak? Kalau menggunakan pakem umum, bukan Dra, kamu nggak punya aset satu pun kok. Kamu tuh cuma nakelar aja. Nah, itu cara berpikir konvensional. Orang jadul tuh berpikirnya begitu. Padahal ultimately, bisnis itu adalah the value yang lu kasih kepada customer. Ya. Kalau kita bisa kasih value kepada customer yang tinggi, tanpa kita harus punya modal aset gede, kenapa gue harus punya aset gede kan? Gitu. Ya, akhirnya jadi ya teman-teman udah tahu lah Airbnb kan, saling ngomongin Airbnb tadi itu. So Airbnb akhirnya valuasinya bisa mengalahkan Marriott, Hilton dan lain sebagainya, ya, dengan jumlah kamar melampaui Intercontinental. Ya. IPO-nya juga luar biasa kemarin di tengah situasi pandemi aja bisa IPO dan bisa nge-hit gitu kan. Itu logikanya di mana? Dia nggak punya aset, tapi kok berhasil. Nah, teman-teman semuanya, sekarang tuh eranya era begitu. Jadi era di mana gue harus punya big capital untuk memproduksi sesuatu dan aku harus jual dengan mass productions, itu udah lewat. Itu era-era sebelum milenial, sebelum teknologi itu wujud. Jadi kalau mindset kita sekarang adalah, oke, berarti kalau aku pengen punya bisnis, aku harus punya modal gede ya, aku harus punya mesinnya ya, aku harus membuat itu sendiri ya, kemudian aku harus bisa pasang billboard banyak-banyak ya. Nah itu berarti Anda salah zaman hidupnya. Ya itu mungkin ketika awal-awal Pak Bi berkarir dulu itu masih boleh begitu ya Pak Bi ya. Yeah. Sekarang gitu Pak Bi aja udah mengkampanyekan gitu, ngapain lagi di billboard gitu, ngapain lagi lo di TV gitu ya. Itu ada tempatnya untuk awareness, tapi untuk bisa mengkonversi lain lagi ladang yang harus dimainkan gitu. Jadi mudah-mudahan ilustrasi saya tadi memberikan gambaran pada teman-teman bedanya antara kita mulai dengan produk dengan kita mulai dengan value. Produk adalah kita ambil aja yang udah existing. Mau jualan apa? Mau jualan restoran. Oke. Restoran apa? Martabak. Ya udah langsung di kepala kita kan, gimana caranya gue buat martabak yang paling bagus? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, sah saja begitu. Bisa jadi laku kalau kita bisa membuat diferensiasi yang unik gitu. Tapi kalau kita berangkat dari value, pertanyaan pertamanya bukan gue pengen buat produk apa, atau aku harus beli produknya dari supplier mana. Gitu. Kan dua pilihan ya.
Jadi kita bisa buat produknya, atau kita bisa beli produknya dari orang lain, kemudian kita jual lagi gitu ya. Kalau berangkat dari value creation, adalah pertanyaan yang paling esensial adalah apa nilai yang aku ingin berikan kepada customerku, potensial customerku, yang dari situ dia mau bayar mahal. Kasih contoh misalnya di industri saya Pak Bi, di Cias ini ya, kan consultant ya Pak ya. Atau mungkin kalau kita bicara publik gitu kan, bahkan consultant sekarang inovasi lebih banyak kayak jualannya tuh training gitu Pak Bi. Saya ketika bangun Cias itu eksplorasi sih setahun pertama, 2 tahun, 3 tahun itu. Kita baru ketemu tuh di tahun ketiga Pak Bi. Kalau misalnya saya pakai cara berpikir yang pada umumnya, ya sudah, konsultan tuh apa sih bisnisnya? Kalau konsultan itu bisnisnya adalah ya udah kita datengin perusahaan, kita lakukan assessment, habis itu kita kasih advice, udah selesai. Kalau kita lembaga training, ya udah kita jualan training aja, ada modul-modul kita jual. Tapi kalau misalnya saya lakukan itu, berarti saya membangun bisnis berbasis produk pada awalnya ya. Jadi berangkatnya dari produk kan. Kita lihat kanan kiri kita, biasanya konsultan itu jualannya apa sih? Gimana cara jualannya? Ya udah itu aja gue pakai. Nah, kalau saya lakukan itu, boleh bisa dan saya mungkin juga bisa berhasil. Tetapi saya akan susah menemukan diferensiasi dengan konsultan yang lain. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya merumuskan dulu di awal. Setelah ngobrol dengan banyak orang corporate yang orang HR, orang transformation office gitu ya, innovation team. Sebenarnya apa sih sebenarnya sesuatu yang mereka lagi cari, mereka lagi butuhkan. Yang di situ aku bisa kasih solusinya. Dan solusi yang aku kasih itu valuable banget bagi dia. Apa? Di kepalaku aku pokoknya gini, jangan berpikir bahwa tuh harus training atau coaching atau mentoring atau semua bentuk yang lainnya. Nggak harus tuh bentuknya assessment, nggak harus tuh bentuknya kemudian ada analisa dari reportnya, nggak, kosongan aja deh gitu. Apa value yang itu dicari, dibutuhkan oleh mereka dan aku bisa berikan gitu. Dan akhirnya ketemu gitu lama-lama gitu. Oh ternyata sebenarnya ya bahwa mereka akan selalu butuh training dan lain sebagainya, iya gitu. Cuman itu kan udah banyak yang mainkan di situ gitu. Dan ternyata dari sisi value itu masih kurang tinggi. Ada lagi sesuatu yang itu esensial banget bagi dia dan selama ini dia nggak dapatkan dari lembaga training, dari lembaga consultant yang lain, bahkan dari big consulting company yang international Pak, yang global Pak. Dia merasa nggak dapetin itu. Gitu. Nah kita ketemu nih, oh under spot nih gitu. Ini opportunity kita creating value bagi dia. Pertanyaan berikutnya baru Pak, setelah ketahuan ini ada spot yang bagus. Ada needs yang jelas-jelas ada, yang tidak terpuaskan oleh pemain yang lain, dan kalau aku bisa kasih solusi terhadap problem itu, terhadap kebutuhan itu value-nya di mata dia tuh tinggi banget. Dan nggak ada lawan kalau misalnya kita bahas masuk itu. And then I spent 2 years, saya habiskan waktu 2 tahun Pak Bi, untuk merumuskan value apa yang aku akan create. Berarti kan baru saya create produk Pak Bi. Yeah. Ada just punya produk macam-macam, namanya OG, On The Job Innovating. Ada namanya ACI, Agile Corporate Innovation. Itu produk original yang kita develop sendiri Pak Bi. Yang itu kita buatnya tuh dari nol, based on apa value yang kita create. Nah, inovator itu begitu harusnya berangkatnya. Ya. Contoh yang lain, bisnis saya yang lain nih Pak. Ini saya kasih contoh-contoh semuanya ke teman-teman supaya lebih kebayang ya. Bisnis fashion lah gitu. Kan kalau fashion itu kan simpel gini kan, yang sekarang lagi ngetren tuh apa sih gitu. Ya udah kita buat aja dengan variasi dikit-dikit gitu ya. Habis itu udah jual deh gitu. Sekarang gamis ini ATM. Ya gitu. Habis itu dikemas begini, jual gitu. Nah, berarti itu berangkatnya dari produk dong. Boleh nggak Mas Indra? Boleh. Ini bukan masalah boleh nggak boleh nih Pak Bi ya. Ini kan pilihan strategi ya Pak Bi ya. Boleh betul. Aja gitu. Memang pilihan strategi gitu. Dan di awal itu kita kejebak gitu Pak Bi. Waktu pas kita mulai itu 2016 juga Pak Bi. Jadi tahun 2016 itu saya buat 3 perusahaan berbeda. Jadi begitu pensiun langsung liar Pak Bi gitu ya. 3 perusahaan buat bareng gitu ya. Makanya belajar ke Pak Bi, belajar brandingnya ya. Siap. Waktu itu kita kejebak juga. Akhirnya waktu itu lagi ngetop kaftan. Kita buat kaftan. Memang kaftannya dibuat agak beda lah dengan yang lain gitu ya. Terus gamis model gini gitu. Karena tahun 2016 tuh lagi rame-ramenya lah. Kita jual baju muslim tuh kayak jual kacang goreng lah gitu. Ya. Lagi rame-rame hijrah tuh Mas. Ya, betul Pak. Jadi kita tuh cuma sewa lapak aja di mall ya. Ya bayar sehari mungkin sekitar 750.000 atau 1 juta gitu ya. Itu satu hari kita bisa dapat 10 juta rupiah easy money Pak. Zaman dulu loh ya. Ya. Dan bikin produknya nggak usah mikir.
nyontek aja, lihat kanan kiri bagus, kita buat nyontek jadi. Tapi kemudian tahun 2017 udah mulai itu saturated. 2018 salam semuanya. Karena ya kayak Uniqlo, kayak Zara, H&M itu udah mulai buat baju-baju mirip-mirip baju muslimah. Jadi akhirnya persaingannya tuh lebih luas. So akhirnya kita menyadari bahwa I think we are going the wrong way deh. Ya, if we keep thinking based on existing produk yang ada di luar sana, tapi gue pengen ubah beda dikit-dikit, itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Dan akan sangat susah ngebangun brandingnya. Kenapa? Karena kalau aku nyontek sebuah brand yang ada, kan susah banget Pak mengganti brand yang udah kadung nempel di kepala orang dengan brand kita sendiri, kan susah kan Pak? Ya kan? Lebih enak tuh adalah di kepalanya masih kosong, belum ada penghuninya untuk kategori itu, kita masuk Pak gitu. Itu kan gampang Pak. Tapi kalau kategori itu udah ada di kepalanya mereka, udah nempel selama 10 tahun itu brand, terus kita datang kutuk-kutuk, aku punya brand nih, ya tolong dong yang di kepalamu itu dikeluarin, ganti aku, setengah mati itu. Nggak tahu tuh biayanya berapa ratus miliar tuh kalau zaman dulu tuh Pak gitu. So bagi UKM itu nggak reasonable, nggak make sense gitu. Exactly. So daripada melakukan itu, yuk kita start dari awal. Akhirnya kita melakukan restart strategi bisnis kita dan produk kita Pak. Akhirnya kita cari dulu, kita cek market dulu. Kita masuk market mana nih? Market yang itu potensial tapi belum terlalu banyak yang garap. Gitu. Setelah kita lihat, kita uji coba, tes market, buat MVP, dijual sana sini, ketemu marketnya. Setelah itu kita ngobrol lagi, lebih spesifik lagi, marketnya yang mana? Oh, ternyata marketnya wanita pekerja. Pekerja di mana? Pengusaha atau pekerja? Oh, enggak pekerja. Pekerjanya di mana? Apakah ASN? Apakah kerja di perhotelan? Apakah kerja di bank? Apa di mana? Oke, ketahuan nih misalnya di bank. Sebentar, dia udah nikah atau belum? Oh sudah. Anaknya berapa? Rumahnya di mana? Oh sampai customer personanya itu sampai detail banget itu Pak Abi. Baru dari situ kita cari, apa sesuatu yang terkait dengan fashion yang selama ini dia sebenarnya belum betul-betul happy, tapi udah ada solusinya, walaupun solusinya itu kayak ya karena nggak ada pilihan yang lain, ya udah deh gue beli aja deh di Zara, gue beli aja deh di Uniqlo gitu, ini cukup kok mewakili yang gue pengenin gitu. Tapi sebenarnya ini sebenarnya kurang, ini ada nggak pas ini. Satu. Yang kedua adalah kita lihat lagi sebenarnya, kalau kita cuma jualan baju secara fungsional harganya murah, kita pengen jual harganya mahal, maka harus masuk ke emosional. Apa aspek emosional yang seringkali itu mengganggu para karyawan perempuan tadi ya, muslimah, karena kita ngambil segmen muslimah, ketika dia kerja di sebuah perusahaan besar. Wah, apa ada aspek percaya diri, aspek ini gitu ya. Habis itu langsung dari eksplorasi itu kita ngerucut tuh. Oh, ini ada sekelompok orang di masyarakat kita yang dia lagi nyari sebuah produk yang bisa membantu dia bukan cuma sekedar fungsional berpakaiannya, tapi juga perlu memenuhi aspek emosional dalam dirinya. Dan so far kita melihat bahwa itu belum secara sempurna dipuaskan oleh existing product gitu. Nah, begitu ketemu itu langsung oke, kita invest, eksperimentasi, buat serangkaian desain model untuk nyasar di situ. Wah, ya setahun kita nyoba ini sampai kemudian A/B testing semua kita lakukan sampai klik ketemu. Dan begitu ketemu, ya itu ibarat apa ya, ketika ya kalau udah jodoh Pak, customernya kita itu ada yang orang kalau beli baju kerja itu paling kan mungkin 2 bulan sekali gitu Pak ya. Ini sebulan sekali tuh, jadi dia udah lapor Pak, ini dalam setahun ini saya udah belanja 70 juta bajunya Mbak Nina gitu, dan satu lemari itu isinya baju merek kita doang, nggak ada yang lain. Itu kan wow. So, walaupun ujungnya produknya baju juga gitu. Cuman baju yang seperti apa yang itu creating the highest value bagi customers. Kadang-kadang teman-teman nggak bisa menemukan itu kalau teman-teman berangkatnya udah dari produk existing aja, contek tinggal modifikasi. You have to start by asking the most fundamental question. Apa value yang sebenarnya Anda ingin berikan kepada customer Anda? And how can you deliver that value in the most efficient way? Nah, kalau kita bisa jawab 2 pertanyaan itu, insya Allah bisnis kita aman. Ya. Pertanyaannya susah dapat jawaban dari pertanyaan itu. Mungkin itu
pengantar saya yang sangat panjang, Pak Bi. Tapi karena yang isu yang Pak Bi angkat ini beresonansi banget sama saya, Pak Bi. Jadi saya memang sejak 5 tahun ini saya campaign-nya itu, Pak Bi. Jadi, hey guys, sadar dong bahwa ultimately it's all about value. Termasuk misalnya gini, Anda kerja karyawan di suatu perusahaan gitu. Gimana caranya supaya Anda dapat promosi jabatan ya? Gitu. Simple aja. Coba siapa yang penentu kenaikan jabatan Anda? Oke, habis itu cari tahu apa sih sesuatu yang sangat valuable bagi dia. Bukan menurut kamu loh, menurut dia itu apa? Oh, ternyata dia merasa paling valuable adalah ketika dia dikasih laporan yang lengkap, yang komprehensif, yang langsung ada rekomendasinya, sehingga membuat dia jadi kelihatan pintar di mata bosnya. Itu yang paling valuable. Jadi mau Anda kerja lembur tiap hari, mau ada pulang paling malam, berangkat paling pagi, di mata dia nggak terlalu valuable. Karena dia nggak ada efeknya bagi dia. Tapi misalnya gini, kamu masuknya telat terus gitu, pulangnya cepat, tapi kamu berhasil buat laporan seperti yang saya ceritakan tadi, yang itu value-nya tinggi banget bagi dia. Bisa jadi besoknya KPI-nya tuh bagus semua gitu. Bisa jadi orang ini direkomendasikan karena dia pintar. Dia tahu apa value yang dibutuhkan oleh customer-nya dia, target customer-nya dia, yaitu atasannya itu. Habis itu ya udah, dia fokuskan energi, perhatian, pikiran untuk creating that value. Walaupun sebenarnya di job desk-nya dia tuh bukan itu yang nomor 1. Job desk-nya ada 10, itu cuma salah satu dari 10 itu pun juga nggak penting-penting amat di job desk-nya. Tapi dia tahu bahwa itu yang punya value paling tinggi. Nah, ya, mindset ini yang penting banget teman-teman. Jangan stuck, betul banget yang kata Pak Bi tadi bilang. Kalau kita berangkat dari produk, ada risiko. Kita terbatas dari produk itu. Maka sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan adalah, apa tadi Pak Bi? Value added. Cuma nambahin aja, ditambah sini, dikasih fitur ini, dioprek sini supaya lebih lucu, lebih menarik, lebih keren. Tapi ya namanya edit itu kan apa sih yang dari 10 kalau ditambahkan paling misalnya gini, Anda beli mobil gitu ya, mobil BMW gitu. Value editnya apa coba? Mungkin nggak dikasih Lamborghini, kan nggak mungkin. Value editnya beli mobil apa? Pentilnya diganti mungkin lebih bagus gitu. Dikasih V-Cool gitu. Pasti yang edit itu lebih sedikit value-nya dibandingkan yang core value-nya, yang yaitu mobilnya gitu. Ya, berarti Anda dibandingkan pesaing Anda ya 11-12 nggak terlalu signifikan perbedaannya. But when you start by truly finding what value you want to deliver kepada mereka, yang itu ditunggu, dicari, dan tinggi nilainya bagi mereka, nah, insya Allah nggak ada lawan. Oke gitu, Babi. Kayaknya saya harus ngobrol bicara. Kalau nggak nanti kepanjangan. Ciri khas Mas Indrawan ya begitulah, semangat terus. Saya suka banget lihat video-videonya Anda itu. Itu Anda apa namanya menyampaikannya dengan semangat dan selalu ada drama. Ada sentuhan drama dan surprise, itu luar biasa. Itu sebetulnya teknik selling yang paling hebat itu, Mas. Oke, jadi teman-teman, jelas sekali dijelaskan oleh Mas Indrawan tadi, bahwa ada 2 cara untuk membangun bisnis. Yang pertama adalah menciptakan value dulu, kemudian baru dibuat produknya. Yang kedua, itu sudah ada produknya, ditambahkan value pada produknya. Nah, ini ada 2 cara. Nah, kalau Anda sudah mulai dengan produk, itu nggak usah kecil hati, karena saya selalu bilang 99 klien saya itu datang ke saya sudah dengan produk. Yang kalau saya tanya, ini dengan produk ini Anda mau menyampaikan value apa? Mereka nggak bisa jawab. Begini Pak Abi, ini trennya lagi rame nih. Baju kaftan. Oh trennya lagi rame nih, hijab. Oh trennya lagi rame nih, personal care, beauty care. Terus gimana? Ya saya kepengen beda dari yang lain. Nah kalau beda dari yang lain berarti kan harus ada value yang ditambahkan yang tidak selalu berupa fisik. Nah ini kerjaan saya selama 50 tahun. Saya hanya terlibat sedikit sekali produk-produk yang diciptakan setelah ditemukan value-nya. Nah salah satu contoh buat teman-teman ya, Mas Handoko Indroyono itu menciptakan M-Block. Kemudian ada Kebun Ide. Kemudian ada Post-Block. Kemudian beliau juga menjadi konsultannya Sarinah ya, department store. Itu yang beliau lakukan itu adalah
membuat produk-produk berbasis value yang dia create, yang dia beli. Apa sih value-nya? Value-nya adalah brand lokal keren. Karena value brand lokal keren itu, maka Mas Handoko ini berjuang untuk mewujudkan. Brand lokal itu yang keren gimana sih Mas Handoko? Brand lokal yang keren itu kalau produknya traceability. Jadi kita tahu sumbernya itu dari mana. Bahannya dari mana, kebunnya di mana, terus ini termasuk gen apa itu produknya. Kemudian setelah traceability, yang kedua adalah kurasi. Bahwa brand lokal keren itu harus berani dikurasi. Apakah resepnya asli benar-benar dari Aceh, ataukah bahan-bahannya asli benar-benar dari Sumatera Barat, untuk rendang misalnya gitu. Nah, itu luar biasa. Menurut saya yang dilakukan Mas Handoko ini suatu contoh untuk teman-teman bahwa ketika Anda menemukan sebuah value yang ingin diberikan kepada masyarakat, itu produknya bisa macam-macam. The sky is the limit, ya. Kalau kita bicara brand lokal keren itu produknya apa sih? Bisa kopi, bisa kafe, bisa restoran, bisa pempek, bisa macam-macam gitu. Tapi kalau Anda sudah jual pempek, maka value yang bisa ditambahkan cuma satu. Palembang Experience, gitu aja. Anda nggak bisa lari dari Palembang. Misalnya pempek Ambon, nggak ada pempek Ambon. Yang ada Pika Ambon di Medan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, tapi nggak usah khawatir, karena itu semua ada jalannya. Nah, pertanyaan saya kedua nih, buat Mas Indrawan nih. Bagaimana sih caranya menemukan value? Apakah dari habit dari pelanggan, ataukah dari ritual pelanggan, atau dari addiction dari pelanggan, atau dari kebiasaan pelanggan, atau dari masalah pelanggan. Kalau masalah itu lahirnya pasti produk. Tapi kalau yang di luar masalah, itu lahirnya pasti value. Monggo, silakan Mas Indra. Oke, sebelum masuk ke sana Pak Abi, jadi sedikit mau menambahkan yang Pak Abi tadi sampaikan ya, supaya teman-teman jadi nggak kecil hati ketika saya bilang tadi, wah kalau Anda berangkat dari produk, maka added value-nya itu kecil-kecil gitu ya. Sebenarnya itu akhirnya kembali kepada value apa yang teman-teman bisa berikan. Ya, misalnya contohnya begini, berapa waktu yang lalu tuh kan kue artis tuh ngetop banget ya Pak Abi ya. Di setiap kota tuh selalu ada kue artis gitu ya, manfaatkan apa sih khasnya kota itu, kemudian artisnya jadi endorser dan sebagainya, it's a huge business gitu. Sebenarnya kalau to be honest gitu ya, mungkin there's nothing too special about the kue sendiri itu sendiri gitu ya. Tapi kemudian orang tuh sampai ngantrinya luar biasa gitu. Dan harganya nggak murah juga gitu. Berarti kan ada value yang dia bisa ciptakan yang itu bukan cuman sekedar remeh-temeh value-nya. Buktinya barang yang sama bisa dijual dengan harga 2 kali lipat dan orang antrinya tuh sampai 1 kilometer gitu. So pasti ada sebuah ledakan nilai di situ. Ya. Jadi kalaupun teman-teman sudah berangkat dari produk, bukan berarti kemudian kreativitasnya itu ya cuman gitu-gitu doang. Enggak. Yang Pak Bi tadi bilang bahwa tuh nggak ada batasnya itu betul. Nah kuncinya adalah ketika kita nambahin value edit di dalam produk yang kita udah punya itu, seberapa besar sih value-nya? Kalau memang itu tadi, saya beli BMW, kemudian dapatnya apa? Ya kaca pikul. Ya mungkin itu kasih value edit, tapi kan itu kecil. Cari lagi, sebenarnya orang yang mau beli BMW itu, apa yang value-nya lebih tinggi dibandingkan cuma kaca pikul misalnya. Oke, digali ini langsung masuk ke jawab pertanyaan Pak Abi tadi ya, gimana cara dapetin value tadi ya. Maka saya nih kalau sebagai penjual BMW-nya, saya akan banyak ngobrol nih sama pelanggan saya si pemilik BMW itu. Ya. Kalau semuanya mungkin, ketika Anda beli BMW baru, itu yang kamu pengenin itu apa sih? Ajukan pertanyaan gitu. Kalau seandainya semuanya mungkin, nah, misalnya jawabannya ada yang liar gitu. Ya gue pengennya gini lah, gue beli BMW baru, nanti gue jual, harganya itu nggak boleh turun bro. Atau nggak gini lah, setiap kali ada model BMW baru, gue bisa langsung tukar tambah dengan harga yang tetap tinggi bro.
Atau misalnya gue beli mobil BMW baru kan, salah satu orang kenapa beli mobil BMW gitu ya, atau mobil mahal apapun juga itu kan karena gengsinya gitu ya. Gini kali, saya beli mobil BMW Anda, saya langsung dimasukin ke klub BMW yang itu sangat eksklusif. Yang itu ngebuat saya jadi merasa kelompok orang tertentu, yang bisa jadi value dari masuk ke klubnya itu lebih tinggi dibandingkan value dia mengendarai BMW-nya gitu. Ya. Sehingga akhirnya itu BMW kejual kayak kacang goreng gitu. Ya kayak roti artis tadi. Karena dia berhasil memberikan value yang sangat tinggi, bentuknya emotional value. Ya kalau cuma kasih fikul dan lain sebagainya itu kan functional value yang ya, kita langsung bisa ukur. Fikul berapa sih harganya untuk satu mobil? Gitu kan. Oh diganti apa? Ada windshield. Berapa sih harganya? Kita buka katalognya aja ketahuan. Ya cuma segini tambahannya. Tapi begitu bilang, enggak, Anda masuk ke BMW Gentleman Club. Yang itu connected di seluruh dunia, markasnya ada di Jerman. Dan you will be invited on our next gala dinner di Zurich pada tanggal sekian, tiket beli sendiri. Tapi undangannya udah ada. Wow, itu langsung. Ya, mungkin bagi si BMW-nya tuh dia nggak keluar uang terlalu banyak sebenarnya untuk masukkan kita ke klub situ. Tapi bagi kita, gue beli BMW-nya 1 miliar mobilnya. Tapi value gue masuk ke situ dan Anda nanti akan diumumkan di media sosialnya BMW that you are the newest member of our club. And you can share this welcome post ke semua media sosial Anda. Gitu. Ya kan? Nah, so walaupun Anda jual barang yang ya udah itu aja gitu. Gue jual barang mobil BMW udah ada gitu. Gue jual bakso gitu, kue gitu ya. Gue jual apa? Baju. Tapi ketika kita pintar-pintar menemukan apa value yang gue bisa deliver ke customer gue, yang bahkan bisa jadi value-nya tuh melampaui value dari barang yang gue jual itu sendiri. Misalnya, mau beli kue artis. Value-nya apa sih? Saya tuh ragu orang beli kue artis tuh value-nya adalah gue pengen makan kue itu sampai habis karena gue lapar. Gue yakin nggak? Value-nya tuh apa sih? Gue pengen beli kue artis itu, nyobain supaya gue bisa komen di medsos. Gue udah pernah tuh nyobain kue artis itu. Nggak enak. Gitu. Itu value-nya. Gue bela-belain ngantri, gue bela-belain beli mahal. Supaya gue bisa cerita ke teman-teman gue. Supaya gue paling nggak, kan FOMO ya, fear of missing out. Ya, daripada gue nanti dibilang kuper, dibilang kagak paham, gue ingin supaya gue nggak ada FOMO gitu di dalam dirinya. Gue pengen menghilangkan FOMO gue, fear of missing out itu. Jadi sebenarnya yang dia beli itu bukan kuenya, yang dibeli itu FOMO-nya, yang dibeli itu dia pengen ceritanya gitu. Dan value FOMO itu dan value ceritanya ke orang lain itu lebih tinggi dibandingkan makan kuenya itu sendiri gitu. Itu kejadian sama saya sih, Pak Bi. Jadi udah beli kuenya, motong satu, tek-tek, nyobain, oh gini toh. Abis itu nggak sesentuh lagi sisanya tuh Pak, sampai basi tuh Pak. Hanya first bite aja ya Mas. First bite aja karena oh gini toh. Abis itu gue bisa komen gitu. Oh ternyata begini rasanya jadi gitu sebagainya. Saya fear of missing out gitu. Gue nggak mau ketinggalan gitu. So itu kan value kan berarti saya nggak bener-bener beli kuenya. Mau enak nggak penting. Tapi gue udah dapetin, gue bagian dari tren gitu. So the easiest way bagi teman-teman untuk nambahin value yang quite significant on top of your existing product. Produk itu bisa barang, bisa jasa loh ya. Jadi goods or services kalau bahasa asingnya gitu ya. Adalah you add some emotional value di situ. Ya sama kayak kopi Sumatera di Medan dengan kopi Sumatera di Starbucks kan gitu. Yang satu 5.000 perak per cangkir, yang satu 50.000 perak per cangkir. So kenapa bedanya 45.000 rupiah? Karena I don't actually buy the coffee. Kalau saya mau di rumah saya udah ada Nescafe kok gitu atau Dolce Gusto ya, tinggal masukin aja tuh. Starbucks kan di rumah juga bisa gitu ya. Saya selama pandemi kan Starbucksnya di rumah gitu ya. But beda rasanya gitu. Ya walaupun satu kapsul itu kan 16.000 lah ya gitu ya, dibandingkan ke Starbucks 50.000. Tapi I rather go to Starbucks and drink over there gitu. So there are emotional value. So the easiest way for you to increase the value of your product, untuk mendongkrak value dari produk itu, the easiest way adalah go emotionally. Karena seringkali itu Anda nggak butuh biaya banyak. Dan
margin value-nya itu bisa sangat tinggi. Gitu. Karena intangible. Begitu yang Anda tambahin tuh hal-hal yang sifatnya fisik tadi itu contohnya, kasih windshield, dikasih vehicle, orang langsung bisa ngitung rupiahnya. Habis itu, nggak signifikan. Gue beli mobil 1 miliar, lo kasih vehicle bolak-balik depan belakang sama atas bawah juga tuh nggak signifikan dengan 1 miliar gue gitu. Jadi ya nggak usah deh gue beli sendiri dah gitu. Daripada gue dibilang gratisan sama lo, malu gue gengsi gitu. But again, yang emosional nggak bisa dirupiahin. Dan kita bisa mainkan di situ. Makanya ada brand-brand gede ya, Pak Bi ya, mau ngomongin LV, mau ngomongin Hermes dan lain sebagainya gitu. Itu, nah balik ke pertanyaan Pak Bi itu, jadi jawaban gimana? Gak ada cara yang lain selain empathy. Ada pelanggan, klien, ada jualan BMW, empathy dengan pelanggan BMW. Apa sih inner desire-nya mereka? Harapan-harapan di dalam dirinya itu yang bahkan mungkin itu harapan agak sedikit apa ya, nafsu kebinatangannya gitu ya. Oh, pengen dipuji, pengen diakuin gitu kan, itu kan nafsu kebinatangan sebenarnya ya. Nah, itu bisa kita umpanin itu. Gitu. Ada juga pengen kelihatan soleh. Kan kita ada juga kayak gitu kan ya. Oh, kita mainkan di situ gitu, kelihatan keren. Jadi teman-teman bisa melihat di segitiga Maslow sih. Jadi value itu yang ada di atasnya itu. Yang paling bawah kan physical need. Nah, yang di atasnya itulah value bisa ditambahkan. Jadi termasuk jati diri dan segala macam tadi. Gitu. Oke, Mas, kita saatnya jawab pertanyaan. Ini ada Mbak Tika Gilang yang ngebet banget. Ini, beliau ini, kok saya nggak bisa invite ya? Nah, sebentar. Invite to join Tika Gilang. Ya, ini beliau ini kandidat S3 di marketing di Manchester. Waalaikumsalam. Mbak Tika, silakan. Katanya mau nanya sama Dr. Indra. Selamat malam, Pak Bi, Pak Indra. Terima kasih. Ini materinya luar biasa sih. Saya sebenarnya jam 8 mau ada kelas juga, Pak Bi. Tapi saya nyatutin karena kebetulan yang mau saya nanti sampaikan ke teman-teman, obrolan sama teman-teman itu tentang value juga. Tapi lebih kepada value sosial, Mas Indra, Pak Indra. Gitu. Ini izin bertanya sebentar aja ya, teman-teman. Makasih loh, Pak Bi, kesempatannya. Pertanyaan saya Pak Indra, tadi ceritanya menggugah sekali ya tentang bagaimana akhirnya Pak Indra menemukan value dari contoh misalnya kaftan tadi. Tapi kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman UMKM nih, biasanya teman-teman itu nggak punya habit memulai brandnya itu dari mencari value, Pak Indra. Nah, sebagai kita sesama yang pengen brand Indonesia tuh makin maju, ada nggak kira-kira Pak Indra saran menumbuhkan kebiasaan, oh kalau saya mau bikin brand itu duduk sebentar dulu tuh nggak apa-apa, nggak perlu semuanya terburu-buru langsung jualan di marketplace, langsung buka gerai di mall gitu, nggak perlu juga buru-buru, kita duduk bentar, mikir, itu nggak apa-apa. Ada sarannya. Terima kasih Pak Indra, Pak Bi juga terima kasih. Ya, baik, makasih. Jawaban saya begini, teman-teman jangan juga akhirnya nggak mulai bisnis karena merasa belum ketemu value apa yang pengen di-create. Ya. Nah, jadi takutnya itu jadi alasan. Gue belum ketemu nih Mbak Tika nih apa ya value-nya. 5 tahun kemudian nggak ada juga bisnis jalan. Jadi kalau memang sekarang ini, gue pengen jualan baju nih gitu. Ya udah, yang menurut lo kira-kira sekarang lagi trending apa, baju apa, lo mulai dulu aja deh. Tapi nggak usah banyak-banyak. Lo jangan invest banyak-banyak dulu. Sekedar yang penting lo mulai dulu dan mulainya kecil-kecil. Dan lo harus spiritnya eksperimen. Nggak boleh ketika lo gue mau mulai bisnis fashion gitu ya, baju ya, langsung kayak memutuskan, pasti yang bakal laku ini dan gue akan invest besar di fashion yang modelnya begini. Itu nggak boleh, di awal tuh nggak boleh. Sadari dulu bahwa lo kagak tahu apa-apa tentang bisnis ini, tentang market lo, tentang customer lo. Lo nggak tahu apa-apa, jadi jangan pernah lo so tahu. Jadi apapun yang lo lakukan sekarang, itu spiritnya eksperimentasi in search of value. In search of value. And the best way to find value adalah dengan experimenting. Ya, oke deh.
gue pengen coba misalnya untuk, gue pengen bisnisnya baju anak-anak. Oke, ya sudah deh. Baju anak-anak kira-kira lagi trending apa ya? Suruh di browsing kita kayaknya ini deh. Ya udah, sourcingnya di mana ya? Oke, gue beli dari sini. Mulai aja langsung jualan itu. Ya, tapi kecil aja, belinya jangan banyak-banyak. Sekarang untuk test market. Habis itu penasaran lagi. Oke, kalau gue jual baju yang kayak gini, ternyata dapatnya sekian ya. Coba deh baju anak yang lain, gue coba lagi deh. Coba lagi deh. Sambil itu kita tuh mulai, habis itu kita listening to customers. Oh, ternyata customer sukanya yang ada ini, yang sukanya ini, yang ini ternyata nggak suka. Coba lagi yuk, coba. Terus dengan semua bentuk eksperimentasi, sampai satu titik akhirnya, oh, gue tahu betul market yang gue sasar itu ternyata ini toh yang dibutuhkan. Jadi itu pendekatan pertama, Mbak. Jadi nggak apa-apa, berangkatnya dari produk dulu. Tapi spirit berangkat dari produknya tuh in search of value. Produk itu hanyalah alat eksperimentasi gue. Coba gue pakai ini lempar ke market, diterima apa enggak? Gue dengerin alasannya kenapa diterima atau tidak terimanya. Coba. Ini testing terus sampai kita ketemu satu produk. Itu one way of doing it. Second way of doing it adalah kita ketika mau buat bisnis, hal yang paling pertama yang harus diputuskan adalah decide who is your target market. Ya, bukan gue mau bisnis produknya apa. Misalnya gini, gue tentukan fashion. Keputusan pertama tuh bukan gini, gue mau jual fashion yang apa? Wrong. Hal yang pertama adalah gini, lo mau jual fashion ke siapa? Itu yang paling penting. Ke emak-emak, ke bapak-bapak, ke anak-anak, ke remaja. Emak-emak yang mana? Kerja nggak kerja? Pengusaha atau bukan? Usianya berapa? Anaknya berapa? Dompetnya seberapa tebal? Decide itu dulu, baru kemudian kepoin lah orang-orang itu. Yang paling gampang ngepoin orang-orang itu Facebook. Kepoin tuh Facebook yang kira-kira, oh orang, saya tuh sampai sekarang nih Mbak, kita tuh udah bisa tahu nih, misalnya ada orang nanya nih di Facebook gitu kan, sis ini baju harganya berapa? Kita lihat profil picture-nya, habis itu tim sales saya udah bisa nebak, ini nggak akan beli, ini tukang nanya doang. Ada lihat profil picture-nya, yang ini bakalan beli dan bakalan belinya return. Kita sampai udah bisa sampai nebak gitu dari profil picture-nya aja. Terus nebak. Karena saking kita tuh bener-bener kita plototin itu tuh siapa yang beli, siapa yang nggak beli, kenapa beli, orang itu kayak gimana yang akan beli. Jadi kalau karakternya tuh begini, gue lempar dulu gini, bakalan dibeli. Gitu misalnya. Yang ini enggak, itu sampai. Nah, dari mana kita bisa tahu risetnya? Sosial media aja. Cuma dia itu pegel banget gitu. Ya, plototin gitu. So, niat ya, harus niat. Exactly. Before you decide on selling what, you have first fall in love with your customers. Kita harus jatuh cinta sama customer kita tuh bener-bener like cinta mati. Dilarang jatuh cinta pada produk. Okay? Dilarang jatuh cinta pada produk. Kita hanya boleh jatuh cinta kepada customer. Karena apa? Ketika kita jatuh cinta sama customer, maka kita hidup itu hanya untuk membuat dia bahagia. Kita akan lakukan apapun untuk buat dia bahagia. Kita akan coba kasih bunga ini, dia kok nggak happy. Ya udah jangan ngotot kasih bunga yang sama, coba bunga yang lain. Oh mungkin bunga bank kali ya, bukan bunga ini ya. Oh mulai happy gitu. Terus, so mau produk gonta-ganti, itu bagian dari eksperimentasi kita. Until one day, kita tahu betul. Oh ternyata hal yang paling didambakan oleh dia, hal yang paling dibutuhkan oleh dia, hal yang paling ditakut oleh dia adalah ini. Dan kebetulan aku punya capability to provide itu sama dia. And when that comes, Mbak, it doesn't really matter what your product is. Kita bisa modify di sini dan in fact kita bisa sourcing produk itu dari yang lain. Terus kekuatan kita di mana? We know them so well, and we are the only person in the world yang understand apa yang dia butuhkan. Both physically, emotionally, Maslow semuanya dari bawah sampai atas. We all know that. Yeah. Then you will become the master. So again, I think number one is you have to fall in love with your customers dulu. Saya Mbak, saya tuh kalau udah ketemu nih sebagai konsultan inovasi ya, begitu saya ketemu sama tim inovasi Mbak, itu saya kayak ketemu pacar lama aja tuh. Padahal gue gak kenal dia Mbak. Gue baru ketemu, Pak Indra datang dong ke kantor atau kita Vicon ya gitu, oke. Kenalin, saya tim inovasi tuh dia cerita gini, tiba-tiba tuh kayak saya connect aja sama dia. Wah, saya bisa itu ngomong 2 jam sama mereka. Ini kita belum ada agreement apa-apa. Dia belum bayar saya sebagai konsultan ya. Tapi gue nyelocos aja ngasih banyak ilmu kepada dia sampai dia bilang gini, Pak, ini kita belum tanda tangan deal loh Pak. Kok kita udah langsung dapat banyak konsultasi sama Indra ya gitu. Why do I do that? Kenapa? Karena gue udah cinta banget sama mereka. I know them so well. Sampai mereka bilang gini, Pak Indra kan kita baru ketemu ya. Kok Pak Indra kok tahu banget sih masalahnya kita? Tahu banget gitu. Kenapa gitu? Because I love them. And saya tidur, saya melek, saya makan, saya mikir, saya ngapain untuk supaya saya bisa kasih value yang paling tinggi bagi dia. Saya rela itu bermalam-malam riset, bermalam-malam ini supaya saya bisa selalu berikan hadiah yang terbaik bagi mereka.
begitu kita udah sampai pada level itu tuh Mbak, ya bukan hanya kerjaan itu menjadi sangat nikmat, tetapi nggak usah jualan. Itu datang sendiri mereka, dan mereka akan ketok keluar kemana-mana. Bicara branding ini kalau di Pabi, begitu passion kita udah masuk ke situ, itu auto branding itu sebenarnya. Orang udah ngeliat, wah gue udah ngeliat tampangnya Pak Indra, udah bakalan ada asosiasi tertentu kayak Pabi tadi bilang. Kalau tuh Mas Indra, yes. Mbak Tika ini harus live loh jam 8. Saya cuma ingetin aja. Kayaknya manteng di sini. Mohon maaf ya, ini saya nggak bisa direm kalau udah ngomongin inovasi. Ini bukti cinta saya ini ya, kalau udah begini nggak bisa direm saya. Nggak apa-apa Pak. Next. Aku sebenarnya juga jadi pengen terus dengerin gitu kan. Nanti di kan Pabi ya videonya. Iya. Oke Oke, deh. thank you Mbak Tika ya untuk pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab ya Mbak Tika. Good luck untuk acara. Jawabannya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Indra. Memang akhirnya brand itu harus dibangun dari cinta ya Pak Bi ya. Iya. Ya, quote of the day ya. Quote of the day. Terima kasih Pak Indra, Pak Bi. Sehat-sehat selalu. Saya izin Ya, pamit. monggo. Selamat malam Ya, teman-teman. terima kasih banyak. Gimana nih? Saya nggak tahu gimana. Oke. Baik Mas Indra, jadi Mbak Tika Gilang ini kandidat PhD di Lancaster kalau nggak salah, di UK. Jadi beliau balik ke Indonesia gara-gara pandemi aja. Oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Mas Indra ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi dulu. Ini teman-teman mungkin disederhanakannya begini. Kalau mau jualan itu, Anda mesti tahu jualan ke siapa dan untuk jadi siapa. Jualan ke siapa untuk membuat orang itu menjadi siapa. Nah, ini sederhana seperti itu. Jelasnya bagaimana, silakan cari sendiri jawabannya. Oke, baik. Ini banyak yang menarik pertanyaannya. Oke, saya coba pertanyaan dari rumah kita Fashion Muslim. Saya awal bisnis kan belum punya ilmu sama sekali. Terus di daerah saya ada produsen fashion. Saya langsung ambil saja dari situ. Sekarang apa yang saya lakukan untuk kedepannya karena value belum terbentuk. Nah ini lebih ke ini ya sebagai middleman ya, bukan sebagai produsen. Monggo Mas Indra. Betul. Jadi pertama-tama kita harus putuskan dulu sebenarnya ya. Kita ingin bisnisnya apa? Apakah bisnis perdagangan ya tadi middleman tadi istilah Pak B tadi, atau bisnis produksi gitu. Atau produksi dan juga dagang sendiri. Itu boleh. Contohnya ketika istri saya pertama kali juga persis kayak gitu. Karena ketika ini 10 tahun yang lalu ya, istri saya pengen nyoba bisnis di fashion itu, nggak membuat produksi juga nggak ngerti desain apa lagi, tahu-taunya cuman dia punya teman di Tegal Gubuk ya di daerah Cirebon yang punya produksi baju gitu dan nawarin, Nin kamu jualin dong baju saya di Jakarta gitu. Oh iya boleh deh. Gitu. Akhirnya kita mulai ngambil barang Pak Bi, itu rumah saya itu mungkin ruang tamu tuh penuh dengan stok baju gitu. Yang sampai hampir setengah tahun kemudian, ya 3 bulan sampai 6 bulan kemudian tidak ada yang terjual satupun. Ternyata saya baru menyadari istri saya tuh bukan hanya nggak bakat jualan, memang dia nggak suka jualan. Habis itu saya amati istri saya ngebukain produknya, dicobain, kok bajunya begini ya, kok nggak bagus ya, harusnya begini. Dia malah sibuk mengkritisi produk yang dia harus jual. Akhirnya mikir, Bunda berarti bukan bakatnya jualan Bunda. Coba deh Bunda desain sendiri, nanti cari orang bisa ngejahitin, coba deh gitu. Akhirnya sekarang jadi fashion designer. Nah jadi hal yang pertama yang kepada yang nanya tadi adalah, sadari dulu Anda memang pengen jadi pedagang, atau Anda ingin jadi desainer atau produksi. Gitu. Karena di fashion tuh tiga-tiga itu bisa jadi bisnis gitu. Biasanya sih desainer sama produksi dijadikan satu biasanya untuk jadi Anda ingin jual produk orang atau Anda ingin buat produk sendiri, itu putuskan dulu.
Nah, terlepas dari pilihan Anda, apakah Anda ingin jual produk orang atau buat produk sendiri, tentu aja jual produk orang itu lebih gampang karena nggak pakai modal. Kita bisa titip jual aja kan ya, atau dropshipping bahkan. Murah, nggak ada biaya. Produksi ada modal di situ. Terlepas dari pilihan Anda apa, saran saya adalah gini, kalau Anda aja nggak mencintai apa yang Anda jual, Anda akan sangat kesulitan untuk meyakinkan orang lain untuk mau membelinya. So, kalau misalnya Anda lihat yang ada di kota Anda itu, Anda jatuh cinta banget tuh. Ini bagus banget bajunya, dan saking Anda sukanya, Anda pakai baju itu kemana-mana. Dan Anda secara alamiah selalu menceritakan baju fashion yang Anda jual itu kemana-mana gitu. Kayak saya, saking passionnya saya inovasi, saya kemana-mana ngomongin inovasi gitu. Orang nanya apapun, jawaban gue inovasi gitu, kemana-mana gitu. Jadi akhirnya saya, I'm a walking brand of Cias gitu. Jadi merek yang berjalan saya tuh, walking billboard of Cias gitu, dan spiritnya gitu. Because I love what I do. Kalau Anda sampai pada level itu, benar bagus nih bajunya, dan Anda sendiri mau pakai, dan Anda ngebayangin kalau orang lain pakai ini bakal keren banget, dan terusin kalau menurut saya. Karena hal yang paling berat untuk Anda memulai sebuah bisnis itu sebenarnya bukan modalnya, modal memang berat ya, tapi yang lebih berat lagi adalah daya juang teman-teman gitu. Dan kalau di awal aja nggak percaya sama produknya, nggak suka sama produknya, itu lebih berat lagi jalannya. So itu dulu, assess diri Anda dulu, apakah memang Anda ingin pedagang atau ingin produksi. Yang kedua adalah sejauh mana Anda meyakini bahwa produk itu bagus atau tidak. Menurut saya sih itu dulu deh. Yang ketiga ada lagi ya, ngukur marketnya ada nggak di kota. Cuma itu udah agak teknis, agak lebih susah nanti jawabannya. Saya juga melakukan hal yang sama, Mas Indra. Jadi saya kemana-mana pakai kaos ini. Walking billboard ya Pak. Walking billboard. Karena ya sudah jatuh cinta banget sama brand. Kenapa? Karena saya merasa bahwa sebetulnya ini ilmu yang masih jarang orang menggali begitu dalam ya. Karena biasanya hanya di permukaan aja bahwa brand itu logo, brand itu merek gitu ya. Padahal brand itu jauh dari itu. Dan brand itu hanya dengan iklan. Padahal brand itu bisa dengan action. Jadi misalnya seperti waktu saya nge-branding Purwakarta itu, saya menggunakan produk yang namanya Sate Marangi untuk melakukan atau nge-branding kota Purwakarta. Nah, itu kan jadi branding tidak selalu berupa iklan, tidak selalu berupa video, tidak selalu copywriting gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan produk. Nah, ini terutama buat teman-teman yang pemangku kepentingan ya, atau pemangku jabatan di daerah itu, Anda mau tidak mau harus menjual atau nge-branding daerah Anda. Kalau enggak ya Anda hanya menjadi lokasi yang diingat orang, tapi tidak menjadi destinasi yang dituju oleh orang. Nah, itu satu hal yang beda sekali. Oke. Tapi ini ada, tadi saya sempat baca Pak, ada yang bertanya. Ya. Tadi Pak Indra kan sebelumnya bilang kalau nggak boleh jatuh cinta pada produk. Tapi kok tadi barusan Pak Indra kok bilang malah disuruh mencintai produk gitu ya. Kayaknya ini perlu saya clarify dulu. Jadi ketika saya tadi memberikan saran kepada kawan kita tadi di daerah tadi, itu sebenarnya bukannya dia mencintai produknya, tapi dia sendiri itu harus udah suka dulu sama produknya. Dia meyakini bahwa produk ini layak untuk dijual, produk ini dia sendiri mau pakai. Tapi bukan nggak boleh jatuh cinta, karena kalau jatuh cinta tuh dia akan defensif. Begitu ada orang bilang produknya salah, jelek, dia ngelawan gitu. Padahal itu nggak boleh gitu ya. Nah itu termasuk begini, ketika saya bilang bahwa saya tuh cinta banget ngomongin inovasi. Yang saya cinta itu inovasinya, bukan toolsnya, bukan tekniknya, bukan approach-nya. Sekarang kebetulan lagi design thinking lagi rame, lagi rame, saya ngomongin itu. Tapi begitu dunia udah berubah, saya nggak akan stuck dengan itu. Saya akan cari lagi apa the next big thing yang lebih pas. Kenapa? Ultimately cinta tertinggi saya adalah kepada customer. Walaupun saat ini saya meyakini design thinking, agile itu bagus, itu value-nya tinggi, dan itu yang saya tawarkan kepada klien saya. Tapi ultimately, begitu klien saya akhirnya udah mulai menyadari bahwa bukan design thinking lagi yang paling keren, design thinking itu nggak bagus mas, justru kebutuhan kita ada di sini. Maka saya harus punya willingness, bahkan kelowongan hati untuk mengubur produk lama, ya, dalam rangka saya menciptakan produk baru demi customer.
Ini pernah saya lakukan, teman-teman. Jadi di tahun, saya lupa 2010 kalau nggak salah, saya membunuh produk andalannya Kubik waktu itu. Kubik Leadership judulnya. Waktu itu lagi rame-ramenya. Tapi kemudian saya melihat customer kita tuh udah mulai bergeser. Akhirnya, karena saya lebih cinta customer dibandingkan produk saya sendiri, akhirnya saya putuskan untuk membunuh produk saya sendiri. Nggak boleh ini dijual lagi. Sekarang jual yang ini. Kenapa? Karena customer kita lebih butuh yang ini. Dan saya harus meyakinkan tim saya untuk melakukan itu. Jadi, in some level, sampai pada level tertentu, kita harus percaya bahwa produk kita ini produk yang bagus. Karena kalau kita nggak percaya, kita nggak akan jualan kepada orang lain dengan baik. Kita nggak akan mengkampanyekan itu lebih baik, dengan baik ya. Tapi kecintaan kita pada produk atau kesukaan kita pada produk harus berada di bawah kecintaan kita kepada customer. Tapi tentu aja di bawah kecintaan kita pada Allah ya. Pembahasan kita nggak sampai level itu ya. Bicara Ya, kita masih hablum minanas saja nih. kita batasi. Batasi ya. Nah, hablum Karena minanas kalau- ya customer aja yang dicintai dulu. Gitu. Kalau kita Nah, buka bro, ke sana, beda lagi ceritanya. nanti saya dikritik, Mas, harus cinta istri dong, Mas. Jangan pada pelanggan. Panjang ceritanya. Oke, ya. oke. Oke. Ya, ini ada yang tanya, pertanyaan simpel, tapi mungkin saya bantu jawab ya. Yaitu bahwa bisnis pempek saya sudah jalan 6 tahun. Dan sudah ratusan reseller yang gabung. Tapi saya masih bingung value apa yang bisnis saya punya. Gimana cara tahu value apa yang kita punya. Widi Pempek Nabil. Ini pasti orang Palembang. Jadi begini, kalau Anda jual pempek Palembang, paling gampang itu gini. Anda tidak sedang menjual pempek. Anda sedang menjual Palembang. Ya. Kalau menjual pempek, maka terbatas hanya Palembang. Tapi kalau menjual Palembang, itu nggak ada batasnya. Bisa daerahnya, bisa budayanya, bisa tariannya, bisa lagunya, bisa orang-orangnya, bisa senyumnya, macam-macam. Nah, itulah yang sering saya bilang, kalau Anda jual pempek Palembang, yang Anda jual adalah Palembang Experience, bukan pempek. Jadi harus dibalik. Kalau Anda mau experience Palembang sebagai value, maka Anda harus beli pempek saya. Nah, gitu. Sama dengan sate Madura. Sate Madura itu nggak jualan sate. Dia itu jualan Madura. Madura in experience. Jadi kalau Anda mau mengalami atau mendapat pengalaman sebagai orang Madura, makanlah sate saya. Gitu. Jadi ini adalah paling mudah untuk mengidentifikasi value, ya. Dan itu cross branding cepat sekali karena instantly Anda mengadopsi value Palembang. Nggak ada yang kenal pempek Anda, tapi orang sudah kenal value-nya Palembang. Ya. Ini yang paling cepat ya buat teman-teman UKM. Mungkin Mas Indrawan mau nambahin? Saya Silakan. rasa cukup, Pak Bi. Ini justru ada satu pertanyaan yang menarik, Pak Bi. Ini kayaknya ini perlu kita jawab supaya memberikan balance terhadap pembahasan kita ya. Ini dari Mas Teguh Arif. Pertanyaannya, ini nuwun sewu saya bacakan Pak Bi ya. Ya, monggo, silakan. Untuk segmen C, terkadang nggak peduli dengan value dari sebuah produk. Nah, kira-kira gimana ya? Apakah kita tetap harus create value buat produk kita yang itu buat untuk target market SES-nya C? Nah, ini pertanyaan ini bagus untuk mengclarify. Seolah-olah begini nih, ketika saya dengan Pak Bi tadi kan banyak cerita di aspek value itu sifatnya yang intangible, yang emotional. Pak Bi tadi baru menceritakan bahwa Anda nggak jualan sate, Anda jualan Maduranya, Anda nggak jualan pempek, jualan Palembangnya. Itu kan berarti value-nya tuh value yang intangible, bukan value dari fungsional dari produk itu sendiri. Nah, Fisik. yes, Mas Teguh, nggak mungkin orang akhirnya membeli produk kalau dia nggak peduli pada value-nya. Dia pasti peduli sama value-nya. Pertanyaannya value apa yang dia pedulikan? Nah, untuk SSC, bisa jadi dia nggak terlalu peduli kepada emotional value. Dia lebih kepada functional value. Oke, berarti Anda jual apa? Oke, Anda jual handphone paling murah deh. Gitu. Ya, handphone paling murah karena emang nyasar ke C. Ya. Sebenarnya Anda masih bisa kasih value tambahan dari situ. Apa tuh? Bebas ongkir, oke, finansial value-nya. Apalagi cepat sampainya, ya gitu. Jadi kecepatan, kemudahan untuk belinya. Kalau misalnya ada masalah, tinggal balikin barangnya ke kita, itu kan semuanya kan value. Ya, jadi semua orang pasti ketika dia mau ngeluarin uang untuk dapetin sesuatu, dia expect ada value. Nah pertanyaannya gini,
Anda dengan para pesaing lain nyasar satu kelompok orang yang sama, itu orang C. Yang dia pelit, duitnya nggak banyak. Dia nggak terlalu peduli tuh sama branding yang kemudian emosional tadi. Yang penting gue dapat handphone aja. Kan seolah-olah kan kita nganggapnya gitu kan? Enggak sebenarnya. Ya mungkin iya. Tapi kalau misalnya di antara yang lebih penting bagi dia adalah handphonenya murah. Anda adalah satu-satunya dibandingkan yang lain yang memberikan value ekstra. Bukan cuma handphonenya murah, gue anterin langsung hari ini juga ke rumah lo. Lo kalau ada masalah, ini gue kasih nomor telepon lo pribadi, telepon gue pribadi, lo tinggal nanya aja ke gue. Gue bantuin lo deh untuk install fitur-fitur yang ada di sini. Jadi akhirnya Anda lebih value-nya dibandingkan yang lain. Yang lain itu cuma jual harga murah. Kalau ada harga murah iya, tapi ada value tambahan, diinstalin aplikasi, dianterin sampai ke rumah, diberikan jaminan nomor telepon kalau ada masalah di telepon. There you go. So you can always create added value apapun produknya kepada customer Anda. Itu saya ingin mengklarifikasi itu. Betul, Mas. Produk yang saya tangani rata-rata kan memang kelas C punya ya. CD malah. Ya, kayak Kopiko misalnya ya. Kopiko tuh permen yang value added-nya saya tambahkan dengan gantinya ngopi gitu. Jadi ketika dibilang gantinya ngopi, maka mau ABC mereka beli gitu. Karena value itu. Nah, contoh lagi Indomie. Indomie itu kan makanan anak kos malah ya. Anak kos. Nah, itu kita kasih value. Value-nya apa? Indonesiana. Bahwa kalau Anda mau merasakan mie dengan rasa daerah, misalnya soto Medan, soto Aceh, soto Padang gitu ya, maka belilah Indomie gitu. Jadi value itu di mana-mana. Di mana-mana. Nggak ada kelas C, nggak ada value. Siapa bilang? Itu Anda aja yang bilang kali. Makanya ilmunya ditambah. Gitu, Mas Indra. Oke. Ini ada yang nanya. Alin Rosida. Mas, kalau hygiene factor makanan kan rasa. Mau dikasih experience, kalau standar rasanya nggak terpenuhi, juga orang cuma nyoba sekali, nggak ada yang kembali. Itu gimana perspektif seperti itu? Monggo Mas Hendrawan. Saya rasa itu betul ya. Setiap produk akan punya hygiene faktornya gitu. Yang itu basic banget. Itu harus dipenuhi dulu, kalau nggak tidak. Kalau misalnya itu tidak terpenuhi, maka susah untuk jual kembali gitu. However, sebenarnya that is not always the case. Nggak selamanya begitu. Ada kalanya orang beli makanan, tujuan utamanya bukan di rasa. Bukan rasa di lidah, tapi rasa di perasaan. Itu kadang-kadang ada. Jadi, ini makanannya mah biasa aja gitu, tapi ini asik banget bakal nongkrong. Ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dia tuh bukan beli makanan, dia sewa tempat nongkrong sebenarnya. Berarti dia harus diubah itu, bisnisnya bukan bisnis jualan makanan, bisnis tempat nongkrong yang kebetulan jualan makanan yang nggak terlalu enak. Tapi bisnis utamanya tempat nongkrong. Nah, kalau memang dia menyadari itu, maka dia langsung shift mindset-nya dia. Oh, berarti karena gue nggak terlalu jago masak, dan masakan gue juga nggak terlalu enak, dan orang datang ke tempat gue bukan karena masakannya, tapi karena tempat nongkrongnya, berarti Anda tahu dong investasi berikutnya dia harus kemana. Yang harus dikempenkan dari bisnisnya itu apa? Jangan dia ngekempenkan makanan yang keluar. Kampanyenya adalah, ada tempat nongkrong asik nih yang kebetulan jual makanan. Habis itu dia punya uang nih dari profitnya. Yang uang tuh dipakai untuk apa? Bukan untuk nambah jumlah menunya, karena emang dasar kita nggak jago masak kok, bakalan nambah yang nggak enak lagi kan? Jadi menunya itu aja gitu. Habis itu apa? Uangnya dipakai apa? Buatlah tempatnya lebih enak lagi, dikasih meja biliar, dikasih meja pingpong tempatnya, dikasih wifi yang lebih kencang. Karena yang Anda jual itu sebenarnya adalah experience berada di lokasi itu, bukan makanannya gitu. Ya, karena intinya gini. Kalau Anda memang bilang aku punya bisnis ini, maka di bagian itu Anda emang harus sudah jago banget. Itu harus enak banget. Ya. Nah, kalau makanannya nggak enak, tapi orang tetap datang karena nongkrongnya enak, berarti bisnis Anda bisnis tempat nongkrong. Udah investasi di situ aja. Kecuali ada hire orang chef, ada hire chef, ini, ada apa. Ya, ini ada alumni nih Mas. Vivin. Dia saya invite ya, dia mau nanya apa itu.
red ocean gitu. Enggak. Hai Vi, masuk Vi. Mana Vivi tadi? Ini dia nanyanya, ya, ini orangnya mana nih? Kok nggak nongol-nongol? Kayaknya invitation-nya nggak dapat. Vivin Fitri harusnya sudah masuk nih. Ya, tadi nanyanya begini sih, hanya jika memberikan added value seperti diskon, siap-siap aja berdarah-darah. Red Ocean. Nah, monggo, silakan Mas. Itu pertanyaan Vivi tadi. Ya, Lagi di jalan dia. ya. Jadi kan kalau strategi itu kan bisa kita, kalau generic strateginya menurut Michael Porter itu kan ya either kita buat diferensiasi, jadi kita bisa charge a higher price, atau kita bisa cost leadership sehingga kita bisa jual dengan harga lebih murah. Gitu. Ada pilihan yang ketiga yaitu niche market. Kita garap market yang nggak digarap oleh orang lain gitu ya. Tapi yang paling populer sebenarnya dua itu tadi. Ya kita diferensiasi supaya bisa command higher price, atau kita cost leadership supaya bisa jual harga murah. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi ada bisnis yang cukup terkenal ya, JCPenney kalau di Amerika, di Indonesia itu apa ya, yang toko diskon dari awal tahun tuh diskon aja gitu kan. Karena memang dia menyasar market yang price conscious, yang memang everyday low price. Jadi kalau kita pergi ke hypermarket itu kan gitu kan, dijamin kalau kamu ketemu harga yang lebih mahal kita ganti selisihnya kan gitu kan. Karena memang produk mereka komoditi produknya. Ya harga beras di mana-mana segitu, harga minyak goreng ya gimana segitu gitu. Jadi kalau dia compete dengan harga lebih tinggi sementara barangnya sama, ya susah. Berarti apa? Pasang harga lebih rendah. Jadi sebenarnya there is nothing wrong with selling a product with a lower price. Yang wrong adalah ketika Anda udah jual dengan harga murah, Anda produksinya terbatas gitu. Anda nggak punya skill, economy of skill-nya gitu. Anda nggak produk massal, nah itu wassalam. Jadi kan kawinannya harus gitu. Kalau mau jual harga murah, barang lo harus banyak. Jadi mainnya di volume, bukan di margin. Gitu. Nah kemudian, sekarang kaitan sama diskon. Kalau yang saya ceritakan tadi itu bukan diskon. Memang dasarnya dijual harga udah murah gitu. Nggak di diskon pun udah murah gitu. Nah sekarang kalau barang kita mahal sebenarnya, terus kita diskon, apakah ini strategi yang bagus? Sebenarnya, semua orang akan setuju pada bahwa diskon adalah strategi terburuk untuk mendatangkan customer. Tapi seringkali itu strategi satu-satunya ketika kita harus cuci gudang. Ketika inventory kita udah ngumpul banyak, ya diskon. Walaupun ada strategi lain yang lebih parah lagi yang bisa dipilih. Apa itu? Musnahkan gitu. Ya, jadi wah aku jualan baju nih gitu. Aku di gudangku ada 10.000 barang. Gimana caranya? Itu kan harus keluar kan? Kan cuma dua pilihannya kan, kasih diskon atau musnahkan kan, gitu. Kasih diskon, udah kita duitnya kepotong banyak, rusak branding lagi. Diskon itu kan rusak branding. Iya, betul. Betul. Ya udah, kadang-kadang kayak brand-brand gede itu nggak mau ngasih diskon itu, dibakar aja, dimusnahkan, ditanam di bumi, makanya kan jadi problem untuk environmental kan gitu. So lihat diskon selalu menjadi opsi paling terakhir. Yang itu kalau udah kepepet karena inventory-nya ada numpuk, gue harus do something about it. Kalau ada solusi lain di mana misalnya gini, inventory-nya gue nggak jual diskon, tapi kemudian di recycle kayak apa, kayak itu lebih bagus sebenarnya dibandingkan diskon. Kalau menurut saya sih gitu, Pak Bi. Memang selama 50 tahun praktek, ya lawan saya itu selalu, musuh saya itu selalu sales manager, karena dia butuh cash cepat, akhirnya macam-macam deh itu promosinya, ada diskon, ada cashback, ada macam-macam. Yang itu sebetulnya menunjukkan kalau Anda memberikan diskon, itu artinya Anda tidak percaya bahwa brand Anda bisa menjual. Itu aja sih sebenarnya. Mas Indrawan, sebetulnya masih asik banget nih ngobrolnya, tapi waktu sudah hampir 8:30. Monggo closing remark kalau ada untuk teman-teman, pesan teman-teman tentang value creation, pentingnya value creation dalam sebuah bisnis. Monggo, silakan. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selalu ingat ya, ultimately ketika teman-teman berbisnis, atau sebenarnya nggak harus berbisnis, teman-teman mau berkarya apapun juga, mau berkarya di perusahaan, apalagi kalau punya bisnis, selalu bisnis itu exchange of value, pertukaran nilai. Maka kalau Anda ingin dapetin value banyak dari customer Anda, berupa uang yang banyak yang mereka kasihkan kepada Anda, maka Anda harus lebih dulu memberikan value yang lebih banyak kepada dia. Udah, logiknya gitu. Kalau misalnya customer Anda, misalnya nih, Anda ada promosi,
Mahal mahal amat sis gitu, mehong, semua bilang mahal mahal mahal. Berarti value barang Anda memang lebih rendah dibandingkan harga yang Anda berikan. Di awal ketika saya bisnis, nih bicara fashion, masih ada orang-orang yang gitu, kok mahal ya gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Orang mau nawar pun malu sekarang. Kenapa? Karena selain produknya kita buat lebih bagus, kita udah menemukan market yang tepat, yang memang sesuai dengan produknya kita, dan branding kita udah sangat kuat. Sehingga coba Anda pergi misalnya nanti ke tokonya Hermes gitu ya, Anda masuk gitu di Plaza Indonesia ke tokonya Hermes, 50 juta, kurangin dong jadi 40 juta, Anda mau nggak gitu? Ditendang sama satpamnya keluar, dan nggak ada orang yang ngomong gitu. Kenapa? Orang malu untuk nawar gitu. Nah, ketika produk Anda orang udah malu untuk nawar dan akhirnya langsung beli gitu aja, berarti Anda tahu, berarti harga yang Anda jual memang sepadan dengan value yang Anda berikan. Selama orang masih mahal, diskon, berarti Anda belum bisa create value sepadan dengan harga yang Anda tawarkan. So, gimana caranya? Cuma ada dua. Secara fungsional value-nya ditambah, kualitasnya diperbaiki, rasanya dibuat lebih enak, lebih kuat, lebih ini. But you can only do so much kalau mainnya hanya di fungsional. Main juga di emotional value yang ditambahkan. Yang itu batasnya hanya langit. Tergantung kreativitas kita saja. Dan Anda bisa jual bakso, satu mangkoknya 1 juta. Kalau Anda pandai memainkan itu. Dan orang mau beli. Gitu. Dari saya itu. Jadi kuncinya adalah value creation. You create value bagi customers yang sepadan dengan uang yang akan dia keluarkan atau bahkan lebih, maka bisnis Anda akan jalan. Dengan mudah nanti customer akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Indrawan Nugroho. Mas Dr. Indrawan Nugroho. Ini saya sangat menghargai pendapat dari akademisi, karena itu akar dari ilmunya adalah jurnal dan buku yang memang paten untuk diikutin. Jadi ini mengapa saya malam ini mengundang Mas Indrawan. Besok saya akan mengundang praktisi, yaitu Mas Baskoro. Kenal kan Mas Baskoro, Mas? Yes. Beliau itu selalu bekerja di perusahaan multinasional yang selalu mengutamakan value. Jadi kita nanti bisa bandingkan pendapat dari akademisi dan pendapat dari praktisi. Jadi teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa, yang saya ingin tekankan, kalau Anda berpikir dari kacamata marketing, maka yang namanya pasar itu adalah jumlah orang. Tapi kalau Anda berpikir dari memandang pasar dari pandangan orang brand, maka yang dipikir orang brand adalah jumlah merek yang ada dalam kepala. Jadi orang branding sama orang marketing itu cara berpikirnya beda. Ya, ini pesan dari saya. Jadi jangan dikacaukan, itu semua ada teritori masing-masing. Terima kasih sekali lagi Mas Indrawan Nugroho atas waktunya dan wakaf ilmunya, luar biasa. Saya malam ini belajar banyak dari Mas Nugroho. Saya sudahi sampai di sini, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Mas. Terima kasih teman-teman yang lain untuk waktunya. Sampai ketemu. Ya.